Permisi Tuan. Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Begini Tuan, saya ingin mencari tempat yang baru. Nampaknya tempat saya sudah rusak. Tempat seperti apa yang Anda inginkan? Saya mencari tempat yang panjang Tuan. Oh, tunggu sebentar Tuan. Ini Tuan, Anda sangat beruntung. Tempat ini baru saja saya buat. Bagus juga tempat ini Tuan. Anda hargakan berapa tempat itu? Saya hanya menghargainya dengan 10 uang kepeng Tuan. Maaf Tuan, saya hanya mempunyai 5 uang kepeng. Bagaimana? Hanya 5. Tidak masalah Tuan. Anda terlihat seperti orang baik. Silakan Tuan. Tuan, kalau boleh bertanya, apa Anda adalah prajurit kerajaan? Tidak Tuan, saya hanya seorang pemburu. Pemburu? Siapa nama Anda? Nama saya Raja Pala. Ah, sial, kenapa bidikasku hari ini tidak ada yang kena? Ah, sial, dahsyat lagi. Kenapa mangsaku hari ini tidak ada yang kena? Dan itu, cuacanya juga panas sekali. Sepertinya aku harus mencari tempat beristirahat dan mencari air.
Wahai jejaka tampan, adakah Tuan melihat selendang kuningku? Di mana kau gantungkan selendangmu itu? Kugantungkan di sana, Tuan. Jika aku yang menemukannya, bagaimana? Jika Tuan menemukan selendangku, sudikah Tuan mengembalikannya? Memang aku tahu di mana selendangnya. Tapi apa yang akan kudapatkan sebagai balas jasa? Apapun yang Tuan inginkan akan aku berikan. Baik itu emas, perak, bahkan berlian pun akan aku berikan. Adinda, aku tidak menginginkan semua itu. Aku hanya menginginkan kasih sayang dari Adinda, agar Adinda bisa menjadi istriku. Sungguh berat permintaan Tuan itu. Tapi, aku telah berjanji untuk mengabulkannya. Jika itu kemauan Tuan, aku bersedia untuk memenuhinya. Aku memiliki satu syarat yang harus Tuan penuhi. Apa itu syaratnya? Jika nanti aku memiliki seorang anak laki-laki, biarkan aku kembali ke kayangan tempatku berasal. Baik, akan kupenuhi syarat itu. Kalau boleh tahu, siapakah nama Adinda? Aku tidak memiliki nama di kayangan, Tuan. Jika begitu, bolehkah aku memanggil Adinda dengan nama Konsulasi? Wah, itu nama yang cantik. Apakah artinya? Konsulasi artinya penuh cinta kasih. Kalau begitu, mari kita ke gubukku. Baiklah, Tuan. Adinda, Ya, Kakanda. bagaimana jika kita kembali ke gubuk? Baiklah, Kakanda. Kasihan anak kita. Kakanda, kandunganku kian hari sudah semakin membesar. Begitu pula dengan kelahiran anak kita. Kita sudah terlalu lama di hutan ini. Tidakkah Kakanda berniat untuk kembali ke desa? Baiklah Adinda, mari kita kembali ke desaku, Singapanjara. Di sanalah kita akan menunggu kelahiran putra kita. Adinda, kita sudah hampir sampai di desa Singapanjara. Adinda, inilah desaku, desa Singapanjara. Tarik nafas, tahan, dorong, dorong lagi nyonya, dorong, dikit lagi, tarik nafas, tahan, dorong, dorong lagi nyonya, dikit lagi nyonya, tarik nafas, tahan, dorong. Apa yang terjadi? Kenapa bunga-bunga berjatuhan dari langit? Aku juga tidak tahu. Sepertinya hal ini merupakan satu pertanda. Lebih baik kita tanyakan kepada ahli nujum. Baiklah, ayo kita tanyakan. Ayo.
di dalam. Masuk saja, Nak. Silakan. Ada perlu apa kalian datang kemari? Begini, Mbah. Di desa hari ini terjadi hujan bunga yang turun dari langit. Betul, Mak. Apakah hal tersebut merupakan suatu pertanda? Betul. Hal itu merupakan sebuah pertanda. Kerajaan akan semakin makmur. Para warga akan merasa bahagia karena mereka akan memiliki cukup makanan dan pakaian. Hal ini diakibatkan oleh lahirnya bayi ajaib yang luar biasa. Adinda, bangun Adinda. Kepala anak kita bersinar. Apa artinya itu? Kakanda tidak usah khawatir, itu adalah pertanda baik. Pertanda bahwa anak kita bertuah dan akan menjadi pemimpin yang berkuasa. Adinda, lihatlah berapa manisnya anak kita. Tentu saja, dan dia sangat mirip dengan Kakanda. Baiklah, Kakanda akan mengambil jemuran di luar. Kalau begitu, Adinda akan membersihkan lemari dulu, Kakanda. Ini kan? Aku mencari selendangku, Kak. Kugantungkan di sana, Tuan. Aku hanya memberikan kasih sayang dan darimu, agar Adinda bisa menjadi istriku. Jika nanti aku memiliki seorang anak laki-laki, biarkan aku kembali ke kayangan tempatku berasal. Beruntungnya aku mempunyai istri seperti Ken Sulasih yang baik hati dan budinya. Andai saja aku bukan orang miskin, lengkap sudah hidupku. Adinda, kemari bantu Kakanda. Iya, Kakanda. Nah, Adinda bawakan ini, Kakanda akan ambil sisanya. Baiklah, Kakanda. Kakanda, Adinda ingin mengatakan sesuatu. Ada apa gerangan, Adinda? Adinda tidak tahu bagaimana caranya mengatakan hal ini. Tetapi, janji tetaplah janji, dan Adinda harus pergi ke kayangan.
Adinda, Adinda jangan seperti itu. Adinda tidak boleh pergi. Janji yang Kakanda berikan telah tiba. Adinda dengan terpaksa harus meninggalkan Kakanda dan anak kita. Adinda harus kembali ke kayangan Kakanda. Adinda, Kakanda hanya memiliki Adinda dan anak kita saja di bumi ini. Bagaimana jika Adinda pergi? Siapa yang akan menyayangi anak kita? Tetapi janji adalah janji dan janji harus ditepati Kakanda. Adinda, aku mohon, janganlah pergi. Bangunlah Kakanda. Rawatlah anak kita dan berilah dia nama Iduna, yang berarti seseorang yang membawa dampak kebaikan bagi orang lain dengan sifat kejujurannya. Adinda, jangan pergi. Ya, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak nak, engkau masuk saja dulu baru kita sarapan. Baiklah. Ayah, sarapan sudah siap. Baiklah nak. Durma, kemarilah. Baik, Ayah. Nah, ada yang ingin ayah katakan. Marilah duduk. Ada apa, Ayah? Begini nak, sama halnya dengan ibumu yang meninggalkan kita dulu, ayah juga akan pergi meninggalkanmu untuk bertapa di gunung.
Hidup ini memang penuh duka dan derita. Ibuku telah meninggalkanku ketika aku masih bayi. Bagaimana mungkin ayah akan meninggalkan aku juga? Ayah sudah memikirkan ini sejak lama, nak. Dan ayah akan tetap pergi untuk bertapa. Baiklah ayah. Wahai anakku, anggap saja ayahmu ini sudah meninggal. Dan hanya meninggalkanmu bersama rumah dan juga panah kesayanganku. Jika kamu merindukan sosokku, tetap saja panah itu. Senantiasa ayah akan berada di sisimu. Baiklah ayah. Doaku akan selalu menyertaimu. Dan kekuranganmu akan selalu kunanti. Dengarlah nak, bekerjalah dengan giat dan jaga budi baikmu pada orang lain. Jika engkau pandai, gunakanlah kepandaianmu itu untuk membantu orang lain. Ingatlah nasihat ayah andamu ini. Ayah selalu menyayangimu. Selamat tinggal nak. Ayah. 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 Hei anak muda, kenapa kamu mencuri daganganku? Seharusnya anak muda sepertimu ini bekerja membanding tulang, bukan mencuri dari pedagang seperti aku. Mohon maaf Tuan, hamba belum makan selama 3 hari, jadi hamba tidak punya tenaga untuk melakukan pekerjaan Tuan. Hei, ada apa ini? Pagi-pagi sudah ribut saja. Jadi begini nak, anak muda ini sejak tempoh hari sudah mencuri daganganku. Dan padahal sudah ketahuan, tetap saja dia mencari alasan. Sudah. Lebih baik hal seperti ini kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Tidak mungkin anak ini mencuri tanpa ada alasan. Lebih baik Tuan dengarkan dulu alasan anak ini. Benar Tuan, jika saya punya rezeki, pasti saya akan beli dengan Tuan. Tapi saat ini saya belum punya Tuan. Saya ingin membalas dengan Tuan ini. Benarkah begitu? Benar Tuan. Bagaimana kalau seperti ini aja? Kamu bayar hutang di sini dengan tenagamu. Kau antar dagangan Tuan ini ke rumahnya. Baik, jadi saya jamin Tuan, pada perjalanan Tuan pulang ke rumah, Tuan tidak akan merasa keberatan kalau saya akan membantu Tuan membawa barang dagangan Tuan ke rumah. Saya janji Tuan. Anda berjanji? Janji Tuan. Benarkah begitu? Benar Tuan, mohon maafkan saya. Saya harap hal seperti ini tidak terulang lagi. Mulailah mencari pekerjaan. Mulailah banting tulang. Jangan lagi mencuri pada pedagang kecil seperti kami. Nah, kalau seperti ini kan bagus. Jadi untuk kau anak muda, gunakanlah tenagamu itu untuk mencari pekerjaan. Malulah kamu untuk mencuri hanya untuk sesuap nasi.
ajudanku. Baginda Raja, kami telah mendapat lagi kabar tentang pemuda bernama Durma. Ia telah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di pasar antara anak kecil yang mencuri kue seorang pedagang tua. Oh, pemuda itu lagi. Apa kau tahu keberadaan orang tuanya? Belum, Baginda Raja. Untuk orang tua dan Durma itu sendiri informasinya sangatlah minim. Seakan-akan Durma tersebut sudah berada di bumi saat sebegitu saja. Ajudanku, apakah kau yakin semua tidak yang tahu tentang Durma? Iya, Baginda Raja. Semua orang mengatakan kalau pemuda itu tinggal sendiri di rumahnya. Ia suka berburu di hutan dengan kemampuan panahnya yang lihai. Kalau begitu, ajudanku, bisakah kalian mencarikan Durma untukku? Aku ingin memberikan dia karena prestasinya yang sangat tulus itu, dan kemungkinan akan menjadikan dia sebagai penerusku. Dengan senang hati, Yang Mulia. Kami akan mencari dan mengajak Durma ke istana. Silakan. Baik, Yang Mulia. Mengapa kalian ada di rumah saya? Wahai anak muda, saya mencari seseorang bernama Durma. Apakah kamu mengenalinya? Saya sendiri di rumah. Anak muda, saya diutus oleh Baginda Raja untuk menemuimu. Ada apa gerangan? Baginda Raja ingin mengundangmu ke istana. Jadi ini adalah kita langsung dari Raja. Kamu tidak boleh menolaknya. Mari ikuti kami. Hormat kami, Baginda Raja. Sebuah kehormatan dapat menemuimu secara langsung, Durma. Aku banyak mendengar hal baik tentangmu. Tidak, Yang Mulia. Hambalah yang merasa terhormat telah diundang ke istana nan megah ini dan bertemu dengan Baginda secara langsung. Seorang pemuda yang tinggal di sebuah gubuk dapat menyelesaikan pertikaian di masyarakat. Betapa hebatnya kau, Durma. Sudah seharusnya kita berbuat baik kepada siapapun, Yang Mulia. Itu adalah titah dari ayah saya. Itu bukan percaya apa-apa. Ternyata ayahmu sudah mendidikmu dengan sangat baik, Durma. Kalau boleh ku tahu, siapakah ayahmu dan di mana dia sekarang? Hamba Durma, putra Raja Pala, seorang pemburu biasa. Ayah hamba telah pergi ke hutan untuk melakukan pertapaan. Telah lama ia meninggalkan hamba. Ayahmu pasti sangat bangga denganmu, Durma, karena anaknya dipanggil ke istana karena kebaikannya. Jikalau boleh saya tahu, ada apa gerangan saya diundang ke istana ini, Yang Mulia? Kebaikanmu dan kebijaksanaanmu telah membuatku kagum, Durma. Kerajaan kita membutuhkan sosok sepertimu, Durma. Durma, maukah kau menjadi pati kepercayaanku untuk mengayomi rakyat-rakyatku, Durma? Jika itu titah dari Baginda, hamba menerimanya.
Dengan ini, Durma, kuangkat sebagai peti kepercayaanku. Suatu kehormatan untuk menjadi patimu yang mulia. Wahai Rajaku yang agung, aku, Durma, menulis surat ini bukanlah bermaksud untuk bersembunyi atau berkhianat darimu dan kitamu. Maksudku menulis surat ini yaitu untuk memberitahumu, wahai Rajaku yang agung, bahwa rinduku pada ayahku sudah tidak bisa lagi kupendam. Aku harus menemui beliau di pertapaannya. Aku harus membangunkannya dan membawanya kembali. Wahai Rajaku yang sangat kuhormati, segala titahmu akan kujalankan. Namun untuk satu kesempatan ini, aku tidak bisa menahan hasratku untuk menemui ayahku. Biarlah engkau memberi hukuman yang setimpal untuk khianatku saat ini. Ketika aku sudah kembali ke kerajaan, kau bebas dihukum. Dari patimu yang masih sangat menghormatimu, Durma. Tuan, kemari. Tuan yang tampan, bagaimana sekiranya Tuan hingga bisa sampai di hutan yang lebat dan angker ini? Tidakkah Tuan tahu bahwa di hutan ini banyak binatang buas yang berbisa? Perkenalkan, namaku Durma dari Singapanjara, daerah Wonokeling. Tujuanku ke sini adalah untuk mencari ayahku yang telah lama bertapa. Aku sangat rindu dengan beliau. Sudah lama aku mengelilingi hutan ini, namun tidak juga aku menemukannya. Jadi, apakah gerangan yang membawa kau ke sini, wahai gadis yang cantik? Tuan yang tampan, saya ini bidadari yang turun dari kayangan. Saya kesini diutus oleh Batara Indra untuk menggoda para petapa yang ada di sini. Dan saya tertarik dengan wajah Tuan yang tampan. Sudikah Tuan menikah dengan saya? Kesini untuk mencari ayahku. Maaf, aku tidak bisa menolak tawaranmu. Hormat kami, Baginda Raja.
Wahai patihku, aku mengumpulkan kalian di sini bermaksud untuk mengutus kalian semua mencari Durma di hutan, karena aku sangat cemas dengannya. Daulat Tuan, segala kita akan Patik laksanakan. Kini Patik akan mencari Durma. Pergilah, bawa Durma kembali. Baiklah, Baginda Raja. Bukankah itu Durma? Ya, sepertinya itu Durma. Durma! Patih. Durma, kami sangat gembira bisa bertemu di sini. Sudah dari pagi kami mencarimu. Sudah banyak rintangan kami lalui. Rasa lapar telah kami tahan demi melaksanakan titah Baginda Raja. Hai Durma, engkau harus kembali pulang ke istana. Baginda Raja menanyakan engkau. Sudah lama engkau tidak bertemu dengannya lagi. Patih, aku sangat senang bertemu dengan kalian di sini. Sudah lama aku menahan kerinduan untuk bertemu dengan ayah. Namun malang bagiku, aku belum berhasil menemukannya di hutan ini. Lalu, siapa wanita ini? Aku bertemu dengan gadis cantik ini dalam perjalanan menuju hutan. Dia memaksaku untuk menikahinya. Padahal aku sudah mengatakan bahwa aku hanya kesini untuk mencari ayah. Jika benar demikian caranya, pasti wanita ini bukan wanita baik. Ia tergila-gila karena ketampananmu. Marilah Durma, kembali ke istana. Tinggalkan wanita ini sendiri. Kakanda yang tampan, janganlah Kakanda pergi meninggalkan Dinda. Dinda harap kita bisa hidup bersama selamanya, Kakanda. Kalau Kakanda meninggalkan Dinda, Dinda pasti akan menahan rindu selamanya. Durma, mari kita pulang. Jika kamu masih ingin mencari ayahmu, biarkan Tuanku Raja mencengerahkan rakyatnya untuk mencarinya. Baik. Jika memang benar engkau duta sang raja dari Wonokling, berhentilah. Aku memerlukan makan. Apa? Ternyata dia raksasa! Wahai kau perempuan jahat, raksasa apa engkau sebenarnya? Kami bukan lagi utusan Raja Wonokling. Kami ingin menggal kepalamu. Akan kami jadikan bukti pada sang Baginda Raja. Apa yang kau mau? Lihatlah, Baginda Raja datang. Mari kita hampiri.
Hormat kami Baginda Raja. Wahai patihku, aku sangat senang melihat kalian di sini. Daulat tuanku, kami pucat bukan kami tidak makan selama di hutan. Kami pucat karena kami malu. Kami lebih peduli dengan jiwa kami. Kami lari dari pertempuran karena tidak satupun tombak kami mempan menusuk raksasa tersebut. Sedangkan Durma ditawan oleh raksasa tersebut. Apa kau bilang Durma ditawan? Ya Baginda Raja. Jika tak terpenggal kepalanya, jangan katakan aku sebagai Raja Wonokeling. Mari kita tidur rumah. Baiklah Baginda Raja. Wahai Kakanda, dengarlah sejenak. Alangkah riuh sorak-sorai manusia itu. Bunyinya sambung menyambung. Sekarang musuh sudah dekat. Tentu saja mereka akan menyerang kita. Mari kita bersiap-siap menyambut mereka. Dengan kedatangan mereka, Kanda sangatlah senang sekali. Tentu kita akan mendapatkan makanan yang sangat banyak, yaitu santapan manusia dari Wonokeling. Tapi Durma tidak boleh ikut. Dia harus tetap di sini. Karena itu, bujuklah dia untuk tetap tinggal di goa ini. Dari suaranya, sepertinya pasukanku kalah. Durma, Tuanku Raja. Tidak apa-apa, Durma. Tidak apa-apa, Tuan. Aku sangat bersyukur kau bisa datang sini, Durma. Menekatlah denganku. Aku ingin cerita tentang kerajaan kita, Durma. Kerajaan kita sudah kalah perang, Durma. Pasukan kita tewas dan dimakan oleh raksasa itu, Durma. Aku, sebagai Raja Wonokeling, sudah tidak berdaya lagi, Durma. Mereka sangat kuat, Durma. Daulat Tuanku Raja, izinkan Patik yang menjadi korban. Patik akan membunuh si raksasa itu. Namun, jika Patik gagal, Patik tidak akan kembali lagi ke sini. Kenapa kau mau menjadi korban, Durma? Tuanku, Patik sangat prihatin dengan rakyat-rakyat Wonokeling. Prajurit-prajurit kita sudah semuanya tewas berguguran, Tuanku. Kau masih sangat muda, Durma. Kau belum tahu seluk-beluk peperangan, Durma. Tuanku, jikalau nanti Patik gagal dalam membunuh raksasa itu, janganlah bersedih.
Namun, jika Patik berhasil, janganlah tuanku bergembira. Tapi, apabila kau berhasil memenangi peperangan ini, dan kau berhasil membunuh raksasa itu, akan kuhadiahkan kau kerajaan Wonokeling. Dan aku akan jadikan kau sebagai Raja Wonokeling. Tuanku, jangan seperti itu. Jangan berkata demikian. Aku di sini hanyalah orang kecil. Aku tidak mempunyai pengalaman apapun. Aku tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, tuanku. Tugasku di sini hanyalah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketentraman dari daerah Wonokeling ini. Oleh karena itu, izinkanlah aku membunuh si raksasa itu. Baiklah, Durma. Hati-hati, Durma. Baiklah, tuanku. Aku permisi. Ayah, Ibu. Aku senang sekali melihat kalian datang. Selama ibu dan ayah pergi, hatiku sangat sedih. Aku kesepian. Tiada teman yang dapat aku ajak bicara dan bersenda gurau. Sewaktu mendengar suara gemuruh dan bunyi gamelan, aku mengira kita sudah kalah perang. Karena itu aku tidak enak makan. Wahai anakku, memang banyak sekali musuh kita yang tewas. Di samping itu, banyak juga yang lari ketakutan. Jika ayah tidak hati-hati menghadapi mereka, mungkin saja ayah akan ditawan dan dibunuh oleh mereka. Wahai anakku Durma, sama seperti ayahmu, ibu pun tidak mungkin dikalahkan oleh orang dari Wonokeling itu. Pasukan banyak yang mati terbanting dan terlempar. Aku sangat senang mendengar ceritamu, ayah, ibu. Pasti Durma, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Kami bukanlah raksasa yang mudah untuk dibunuh dan ditaklukkan. Hanya orang tertentu yang bisa membunuh kami. Maksudnya orang tertentu? Sebenarnya, kesaktian kami tidak ada yang bisa menandingi di bawah langit di atas bumi. Yang bisa membunuh kami hanyalah seorang anak dari seorang ibu. Lalu, bagaimana ibu dan ayah bisa mendapatkan kekuatan yang sehebat itu? Kesaktian kami adalah hasil dari suatu tapa yang berat. Bertapa bertahun-tahun di tengah hutan, dan turun rudra dari kayangan yang memberikan kami kesaktian yang luar biasa. Tapi ibu, apakah ada di dunia ini seorang manusia yang merupakan keturunan dari bidadari? Karena itulah ibu berani bercerita. Karena ibu tahu tidak ada manusia beristrikan bidadari, apalagi sampai mempunyai anak. Rasanya mendengarnya pun ibu belum pernah. Ibu, bagaimana jika nanti ada seorang manusia yang berhasil mempersunting seorang bidadari dan melahirkan anak? Dan bagaimana jika ayah dan ibu dibunuh? Duhai Durmaku, jantung hatiku, janganlah ragu dengan perkataan ibu. Janganlah ragu dengan ibu dan ayah. Apabila dunia sudah terbalik, bumi bertemu langit, surga menjadi neraka, gunung menjadi lautan, di waktu itulah kami semua akan mati. Wahai ibu, aku sangat senang dan bangga mendengar cerita ibu. Dan aku sangat bangga melihat kekuatan ibu yang sangat luar biasa. Namun, hari sudah larut. Ananda permisi untuk tidur. Anakku, aku mendapatkan keris ini dari hasil rampasan perang tadi. Tetapi, keris ini tidak akan berguna bagi kami para kaum raksasa. Mungkin ini akan berguna untukmu. Terima kasih, ayah. Durma. Nak, ini aku, ibumu. Ibu selalu ada di hatimu, nak. Kenapa kamu bimbang?
Ibu tahu apa yang kamu pikirkan, nak. Lalu, menurutmu bagaimana? Memang raksasa itu baik, nak. Namun, bukankah rakyat juga membutuhkan kebebasan, ketentraman, dan kedamaian? Dan hanya kamu yang bisa mewujudkannya, nak. Laksanakanlah sesuai kehendak hatimu, nak. Syukurlah mereka masih tidur. Pada malam ini, aku harus menjalankan misiku. Mereka tidak tahu kalau aku keturunan bidadari. Apa yang kau lakukan, Durma? Hei, apa yang kau lakukan? Akhirnya, raksasa tersebut berhasil aku lenyapkan. Sebelum aku melanjutkan mencari ayah, lebih baik aku kembali ke desa untuk mengabari sang raja. Maksudku kesini ialah untuk berperang. Tapi satu musuh pun tidak dapat kita kalahkan. Aku merasa kecewa pada diriku sendiri. Aku tidak pantas menjadi raja. Daulah tuanku. Kami semua ini adalah abdi tuanku. Kami bersedia dan bersumpah akan mengorbankan jiwa raga kami. Kami tidak takut mati, meskipun kepala kami akan terpenggal. Tuanku, Durma. Daulat tuanku. Alhamdulillah. Daulat tuanku. Patik membawa kabar gembira. Patik telah berhasil membunuh ketiga raksasa tersebut. Dengan keris ini. Apakah itu benar, Durma? Untuk membuktikannya, surinya tuanku ikut dengan Patik menuju tempat raksasa tersebut dibunuh. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Berhenti. Niatku sekarang adalah menunaikan janji dan kaulku kepada siapapun yang berhasil membunuh raksasa itu. Aku telah berikrar. Aku mengangkat Durma sebagai putra mahkota dan Raja Muda Desa Wonokeling.
Aku harap kalian semua menyetujuinya. Daulat tuanku, kami para patik tidak berani menolak segala titah tuanku. Baginda, mengapa engkau lama sekali kembali ke rumah? Apakah banyak buruan binatang yang kau dapatkan di hutan, sehingga engkau lupa kembali ke sini? Maksud semula, aku ingin mencari Durma di hutan. Namun, Durma ditahan oleh raksasa sakti di hutan. Banyak pasukanku berguguran di sana. Namun berita bahagianya, aku berhasil membawa pulang putra mahkota Desa Wonokeling, Raden Singapanjaran. Hidup Raden Singapanjara! Hidup! Hidup Raden Singapanjara! Hidup! Hidup Raden Singapanjara! Hidup! Mari. Semuanya sudah berkumpul di sini. Sekarang saatnya saya mewariskan tahta untuk putra mahkota Raden Singapanjaran sebagai Raja Karangsari. Hidup Raden Singapanjara! Hidup! Wahai putra mahkotaku, kerajaan ini sudah menjadi milikmu. Jadilah pemimpin yang bijaksana dan adil untuk rakyatmu. Durma tidak pantas untuk memimpin desa ini, Baginda.
Namun, jika Baginda berkehendak, terimalah hormat hamba. Bangunlah. Aku percaya bahwa engkau mampu membawa desa ini menuju desa yang makmur. Hidup Baginda Raja Durma! Hidup! Hidup Desa Karangsari! Hidup! Hidup Desa Karangsari! Hidup! Hidup Desa Karangsari! Hidup! Kakanda, bangunlah. Bangunlah, Kakandaku. Kakanda, bangunlah. Siapa kamu dan kenapa mengganggu pertapaanku? Ini aku, Ken Sulasih, istrimu. Adinda menjemput Kakanda untuk memberitahukan bahwa pertapaan Kakanda sudah selesai dan sempurna. Sekarang, pergilah dari sini. Temuilah anak kita Durma. Putra sematawayang kita sudah tumbuh menjadi orang besar, dan Durma sekarang telah menjadi seorang raja. Anakku, raja. Iya, anak kita. Ia tumbuh menjadi seseorang yang pemberani dan bijaksana. Ia diangkat menjadi putra mahkota dan menjadi raja di Karangsari. Setelah berhasil membunuh raksasa yang selama ini mengganggu wilayah kerajaan Unekeling. Dan Durma berhasil membunuhnya ketika ia ingin mencarimu, Kakanda. Syukurlah, kenapa aku harus membunuhnya? Kakanda suamiku, selama ini Adinda selalu melindungi Durma. Dan semua keturunan bidadari memiliki kesaktian yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan Adinda mohon untuk Kakanda, sekarang pergilah dan temuilah putra kita. Baiklah, aku akan menemuinya.
Wahai wanita cantik, kemarilah. Siapa kamu? Jangan mendekatiku. Ayolah, ikutlah denganku. Aku tidak mengenalmu. Tolong! Tolong! Aku mendengar sesuatu. Kalian tunggulah di sini. Baik, Baginda. Hei! Apa yang kau lakukan? Lepaskan tangan wanita itu. Janganlah kau kasar. Siapa kau? Berani-beraninya kau mencampuri urusanku. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Jika kau ingin merebut wanita ini, langkahi dulu mayatku. Ampun Tuan, ampun. Terima kasih karena telah menyelamatkan Adinda, Tuan. Tidak mungkin aku membiarkan wanita secantik dirimu digoda oleh lelaki seperti itu. Kalau boleh tahu, siapakah Tuan? Saya Durma. Saya adalah raja dari desa Karangsari. Apa yang Tuan lakukan di tengah hutan ini? Aku ditugaskan oleh seorang petapa untuk membantu seorang gadis yang cantik di tengah hutan ini. Kalau boleh saya tahu, siapakah namamu Adinda? Nama Adinda Dewi Ratih, Tuan. Dewi Ratih? Namamu sangat sesuai dengan parasmu. Ada apa, Baginda? Kebetulan aku sedang mencari permaisuri untuk desa Karangsari. Jadi, maukah Adinda menjadi permaisuriku? Jika itu titah Baginda Raja, tentu saja Adinda mau. Jadi, kau mau menikah denganku? Iya, Tuan. Adinda mau. Baiklah, akan kukabarkan di desa Karangsari dengan berita baik ini. Tujuan saya memanggil kalian ke sini adalah karena saya ingin membacakan surat yang dikirimkan oleh Baginda Raja Durma. Saya kirimkan surat ini ingin memberikan kabar baik. Saya sudah bertemu dengan calon permaisuri kerajaan Karangsari. Untuk menunggu kedatangan kami, saya utus semua rakyat dan petinggi kerajaan untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan kami dan mempersiapkan pernikahan kami. Salam hormat, Baginda Raja Durma. Kabar baik ini harus didengar oleh seluruh rakyat kerajaan Karangsari. Perintahkan semua rakyat untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan raja dengan permaisuri. Baiklah. Kakanda, maukah Kakanda untuk ikut bersamaku? Kembali meniti dan menata cerita yang sudah kita asingkan dulu. Lalu, bagaimana dengan putra kita? Durma sudah bahagia, Kakanda. Dan sudah saatnya kita meninggalkan Durma untuk selamanya. Baiklah, Adinda.
Dewi Ratih, take 2, roll 1, action. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan tangan wanita itu. Goblok! Aduh. Lagi goblok. Aduh. Bukan baju itu. Hei, benda cantik. Tenang, Pak. Luang je. Luang dah segan. Mau jangan bijaksana dah gini di bawah. Dua luang. Luang Ambil. Hapus. Baiklah ya. Jika kamu merindukan ayah, Baik, terima kasih. Apa? Kasih tahu nih. Sekarang Apa pesan-pesannya? Jangan ceritanya. Dingin kan? Pusing. Aduh, saya patuh ya. Oh. Tahu sih. Action. Take 3, roll 2, action. Baiklah ya. wahai anakku, Lupa. Cut.